di timur kota Malang, informasi tentang adanya bangunan tua nan angker menarik tim Masih Dunia lain mengunjungi lokasinya. Puluhan tahun berdiri, konon keberadaan sosok astral yang menghantui bangunan tersebut menjadi sebuah hal yang tak terpisahkan. Dan mitos tentang keberadaan sosok gaib berwujud wanita berwajah menyeramkan membuat tempat ini ditakuti, khususnya oleh para pekerja di sana. Penuh dengan tumpukan kayu, drum-drum tak terpakai, serta berbagai perkakas yang diletakkan tak beraturan, membuat ruang gerak di bangunan gudang ini semakin terbatas. Angkernya suasana di sana tersimbol dalam sebuah coretan dinding berwujud makhluk menyeramkan. Dengan tatapan tajam sepasang mata yang seolah tak pernah lepas mengawasi. Berdasarkan cerita penjaga serta para pekerja gudang, menjelang tengah malam, dari arah bangunan gudang ini sering terdengar suara tangisan wanita. Samar-samar, namun membuat siapapun yang mendengarnya terhentak kaget dan seketika bercampur dengan perasaan ngeri. Konon, bersamaan dengan hal tersebut, bau yang sangat menyengat juga tercium dari arah yang sama. Kesaksian lain menyebutkan pemunculan sosok gaib berwujud anak kecil bertelinga runcing adalah fenomena gaib yang seolah semakin mengukuhkan keangkeran lokasi ini. Di uji nyali kali ini, akankah banyaknya cerita menyeramkan tentang sosok astral di lokasi ini benar-benar menampakkan wujudnya pada peserta? Kalian jahat. Aku gak mau dipaksa. Angkernya sebuah gudang tua yang secara tidak langsung membuat kita menyadari adanya keberadaan energi lain. Energi-energi astral yang selalu terus membuat kita ingin menelusuri keberadaannya. Bersama saya, Citra Prima, di Masih Dunia Lain. Pak Waribi, ya. Sekarang kita sudah berada di sebuah lokasi yang di sini menurut informasi dibangun pada tahun 1970. Ya. Sekarang gudang tua ini lebih banyak digunakan untuk menyimpan barang-barang antik. Konon di sini memang ada penampakan wujud, Pak. Seorang wanita dengan rambutnya juga berantakan, kusut. Wajahnya juga tidak, bukan rusak. Tapi ya, kalau dibilang rusak jelas, ya. Gak jelas, iya. Wajahnya memang... Entah bernanah, lubang-lubang atau apa, itu juga. Selain itu, Pak, di sini juga selain wanita yang sering disebutkan sering penampakan, juga banyak anak-anak kecil. Adakah satu sosok yang mungkin sebutannya khusus atau apa di lingkungan ini, Pak? Ya, ini baru saya kejar ya. Ada makhluk yang sering mengeluarkan bau. Itu orang Jawa mengatakan itu Korowongso. Korowongso? Korowongso itu suatu makhluk kalau pas dia berinteraksi, itu pertama kali mengeluarkan bau.
Sekarang kita ke arah mana Pak? Ke Nah, arah sana? ini langsung ke depan coba. Wah, Itu ada ya. suara apa tuh? Dengar suara nggak? Iya, itu. Kayak ada suara besi ditarik, nyaring. Padahal sebenarnya di sini juga nggak ada siapa-siapa. Pak Waribi juga dengar ya? Dengar. Ini salah satu tempat yang menurut saya energinya juga kuat, bermula dari sini karena ada rimbunan pepohonan termasuk pohon pisang di pojokan lembab. Ternyata benar Pak, sosok-sosok ini kita bisa lihat ya di sekitarnya tidak goyang. Sebenarnya banyak daun-daunnya. sekali ini. Saya Banyak. Baru ngejar juga ini posisi. Kalau tidak, banyak sekali anak kecil. Posisinya di situ ya. Pemirsa ini kalau memang bisa melihat secara langsung sebenarnya di sini banyak anak kecil. Dan wajahnya juga Lucu-lucu ya. Lucu. Seperti ada telinganya ya yang telinganya runcing. lancip. Iya, bener. Itu sama yang seperti yang saya lihat. Iya. Hidungnya juga bukan hidung kayak kita tapi di sininya tuh lancip. Iya. Ininya Seperti ada belalai. kayak betet Iya. gitu juga. Pak Waribi, Ya. setelah kita dari arah depan dan ternyata memang banyak sekali interaksi dari makhluk astral Betul. seperti anak-anak kecil. Iya. Menurut Pak Waribi sendiri, sosok yang sering disebut-sebut orang sebagai mitos penampakan itu sendiri, itu arahnya dari mana ya kira-kira? Ya, arahnya dari itu tadi. Dari yang banyak pohon itu. Hening, tapi kita harus tetap selalu waspada karena kadangkala makhluk astral itu kondisinya meskipun dalam keadaan hening justru mencari kelemahan manusia ya Pak ya. Betul. Jadi siapapun, kapanpun, kalau di tempat-tempat seperti ini, Gerak sendiri, Iya. gerak sendiri. Mungkin pemirsa juga bisa lihat. ini memang ada beberapa kelompok ops yang masuk. Wow. Ya, ini bergerak itu ke depan, kita ikuti aja. Ya, ini menyelusuri sedikit lorong, ya ini juga serem ini keadaannya. Kalau ngikutin jangan gitu. Ya, dari tadi di sana ada 3 anak kecil yang mengikuti kita. Nah, Loh. ini ada salah satu. Ini apa, Pak? Ini bendi atau kereta bendi. Ini jadi bendi ini salah satu benda antik juga yang memiliki satu sejarah dan mengandung banyak energi. Ya. Dan saya juga justru merasakan di sini banyak sekali energi yang negatif. Mungkin sampai tempat ini kita sudah rasa cukup dan kita menentukan untuk tempat uji nyali di dalam gudang. Ya. Oke, terima kasih Pak Waribi Iya, sama-sama. untuk penelusurannya. Mungkin sekarang saya saatnya untuk mengantar peserta Siap. ke dalam lokasi uji nyali. Oke. Ya, terima kasih. Pemirsa, malam ini kita telah kedatangan seorang wanita pemberani yang akan ikut beruji nyali di lokasi masih dunia lain. Mbak Heni, kira-kira motivasi apa Anda ingin ikut beruji nyali? Saya ikut uji nyali ini, yang pertama saya merasa tertantang untuk melihat, menyaksikan, dan mendengar secara langsung adakah dunia lain selain dunia kita sebagai manusia. Yang kedua, sebagai untuk menguji iman saya. Tapi sebelumnya Anda belum pernah merasa fenomena gaib sebelumnya? Jujur sih, saya pernah merasakan sekitar 1 tahun yang lalu. Apakah juga Anda pernah mengenal lokasi ini sebelumnya dari berita-berita orang? Tidak? Sama sekali belum. Enggak. Apakah Anda akan tetap terus untuk beruji nyali? Insya Allah siap. Oke, kalau begitu saya akan mengantarkan Anda ke lokasi. Mbak. Kami akan menyampaikan peraturannya kepada Anda. Uji nyali dilaksanakan selama 2 malam. Iya. Saat uji nyali berlangsung, Anda bisa bebas melakukan apa saja. Dan kami juga menyediakan perbekalan untuk Anda. Silahkan dilihat. Oke. Ya. Dan juga 1 batang lilin. Kemudian juga kamera kami akan mengawasi Anda dari berbagai sudut.
Dan di sana, kami sarankan agar Anda tidak bergerak terlalu jauh dari jangkauan kamera kami. Jika ada hal-hal yang terjadi yang Anda rasakan, Anda bisa langsung komunikasikan kepada kami. Dan jika juga ada hal-hal yang Anda rasakan dan Anda merasa tidak kuat untuk menghadapinya, silahkan melambaikan tangan Anda ke kamera. Kru kami akan segera menghampiri Anda. Dan yang terakhir, kami sertakan helm berkamera agar kami bisa melihat apa yang Anda lihat. Ya, saya bantu Pak Bambang. Terima kasih. Ya, bunyi gong telah terdengar. Saatnya untuk uji nyali dimulai. Saya ucapkan, silahkan beruji nyali. Ruangannya sempit. Banyak kayu-kayu, besi, kayak cakar, ada sepeda tua. Oh, ini gerbang, bekas gerbang. Ngapain? Nggak ada temen. Selanjutnya, di masih dunia lain.